Bertemu lagi dengan saya dalam Trans Membahas. Kali ini kita membahas mengenai kenaikan iuran BPJS yang sedang menjadi topik hangat di negeri ini. Telah hadir bersama saya Bapak Kunta Nugraha, yang merupakan staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara. Halo Pak Kunta. Selamat pagi Pak Fran, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Oke Pak Kunta, ini kan menjadi perbincangan hangat nih kenaikan iuran BPJS. Sebenarnya apa sih pertimbangan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS ini? Kan sekarang lagi pandemi, corona, kemudian juga lagi masyarakat banyak kesulitan, tapi pemerintah quote-unquote nekat gitu menaikkan iuran BPJS. Mohon tanggapannya Pak. Oke, makasih Mas Fran. Jadi sebelum saya jawab itu ya, kita harus bedah dulu apa sih sebenarnya isi dari Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua dari Perpres nomor 82 tahun 2018. Sebenarnya di Perpres tadi mengatur tidak hanya mengenai iuran, tapi lebih luas dari itu, termasuk bagaimana sih ekosistem dari program jaminan kesejahteraan nasional. Itu ada 3 ya, ekosistem dari pelayanan, ada pendanaan, dan yang jelas ya kesinambungannya. Gitu. Jadi kita juga ingin pelayanannya juga menjadi lebih baik dengan mengamanatkan adanya kebutuhan dasar dari kesehatan, ada kelas dan kelas standar. Pendanaan, ya pendanaan itu pasti kaitannya dengan iuran jadinya kan gitu. Ya, ketiga mengenai kesinambungan, yang kesinambungan itu harus kita jaga juga kesinambungan dari sisi APBN-nya dan kesinambungan dari program JKN-nya tadi supaya balance. Karena APBN pun juga punya fiscal space yang terbatas, gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya kenapa kok sekarang? Ini ada 2, Mas. Pertama, karena memang dengan adanya putusan MA kemarin yang membatalkan Perpres 75 2018 yang 2019 yang pasal 34-nya tadi, ini mengakibatkan kita harus mentaati putusan MA tadi sehingga perlu dibuat perubahan untuk ngisi kekosongan, gitu kan? Perubahan dari Perpres. Itu yang pertama, kenapa muncul sekarang. Kalau enggak nanti di kita enggak ini dengan MA gitu kan, putusan MA karena harus 90 hari. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat detail dari masalah pendanaan tadi, ini justru kita menunjukkan bahwa adanya keberpihakan dari pemerintah. Gitu. Jadi kita lihat, nah ada 3 segmen sekarang ini. Pertama segmen PBI, peserta penerimaan manfaat itu ya. Ini kan sebenarnya sudah ada dari dulu itu. Ini yang dibiayai, iurannya dibayar oleh pemerintah, baik pusat dan daerah. Penerima bantuan iuran ya Pak? Ya, penerima bantuan iuran. Yang tahun lalu sudah naik sebenarnya 42.000. Ini kelas 3 ini ininya. Manfaat yang diperoleh kelas 3 dan semua kita biayai, kita bayarin iurannya. Kemudian ada PBBU dan BP. PBBU itu penerima yang sebenarnya itu lebih kepada informal sektor atau masyarakat yang menengah lah gitu ya. Nah, ini yang dulu saat ini mereka mandiri, mereka bayar gitu kan, sesuai dengan kelas yang mereka pilih. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Gitu kan? Mereka pilih. Dan sekarang justru yang untuk kelas 3 dengan Perpres baru ini dia tidak ada kenaikan. Gitu kan? Tapi karena manfaatnya dia kelas 3 sama dengan PBI, berarti kan tarifnya sama 42.000. Cuma peserta hanya membayar 25.500. Ini sama dengan apa yang selama ini mereka bayar. Kemudian pemerintah memberi bantuan selisihnya dari 42.000 dengan 25.000 ada 16.500. Itu yang baru di sini. Jadi pemerintah justru memberi bantuan. Ini keberpihakan pemerintah. Kenapa? Subsidi berarti ya? Ya, bantuan atau subsidi. Sama. Jadi ini pemerintah memberi. Kemudian yang kelas 1 dan kelas 2 ini memang naik. Yang tadinya 51.000, tadinya sebenarnya Januari dan sampai April
itu kan mereka pakai iuran yang di Perpres 75, yang sudah ke kelas 1 itu 160.000, kelas 2-nya 110.000. Hmm. Kemudian karena ada putusan MA, April dan Juni mereka kembali ke Perpres 82, di mana kelas 1 80.000, kelas 2-nya 51.000. Hmm. Kemudian mereka naiknya tuh baru Juli ya, yang bukan sekarang. Mereka itu naik baru bulan Juli nanti, 1 Juli. Dan harapannya COVID ini sudah mulai berkurang gitu kan. Hmm. Mereka naik ke 150.000 dan kelas 2-nya 100.000. Ya. Gitu ya. Nah, dan kenapa kok naik? Karena ini kita ingin fairness saja gitu. Kalau kita lihat kelas 1 dan kelas 2 itu kan sama dengan sektor formal. Ya. Sektor formal itu kan membayar sesuai dengan penghasilan dia. Batas teratas 12 juta, batas paling bawah itu adalah UMR. Ambil contoh misalnya kita bicara kelas 1 itu mereka yang penghasilannya 12 juta gitu ya. Itu kan 5% mereka bayar, meskipun 4%-nya dari pemberi kerja, 1%-nya dari peserta. Kalau 5% dari 12 juta kan sekitar 600.000 per bulan. Ya. Kalau ada 4 orang dalam satu keluarga, itu berarti satu orang juga sekitar 150.000. Sehingga kita memfairnesskan, menyamakan itu. Gitu. Dan sebenarnya untuk PPBU ini, selain tadi kita ingin menyamakan, juga kalau mereka, ini kan pilihan, sesuai dengan kemampuan dari masyarakat tadi. Kalau dia mampu di kelas 1, ya dia masuk kelas 1. Kalau dia mampunya di kelas 2, dia masuk kelas 2. Dan kita memberi BPJS Kesehatan itu memberi fleksibilitas pada masyarakat untuk pindah kelas. Kalau mereka merasa berat di kelas 1, ya pindah kelas 2. Kelas 2 ke kelas 3. Seperti itu ya. Sehingga sebenarnya ini justru menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah itu ada dan fairness itu terjadi. Itu Mas Frans untuk visinya. Terima kasih Pak Kunta. Nah, ini juga kan Ya. sebenarnya maksud dan tujuan dari BPJS Kesehatan ini kan untuk mengcover semua penduduk ya Pak, yang sifatnya gotong royong. Namun kan karena ada kenaikan ini seolah-olah jadi nanti ada beberapa orang yang tadinya bisa bayar terus jadi nggak bisa bayar. Yang miskin jadi miskin lah ibaratnya seperti itu. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sebenarnya nggak seperti itu, karena yang kalau kita lihat dari jumlah peserta gitu ya, tapi apakah nanti ada juga di belakang ya, dalam arti gini, kalau kita lihat sebenarnya yang tadi saya sampaikan, PBI sendiri sudah di cover oleh pemerintah, baik pusat sama daerah. Berarti orang miskin nggak bayar. Ini jumlahnya sekarang ini untuk pemerintah pusat, PBI pusat itu ada 96,6 juta jiwa. Yang dibayar Kemudian yang Pak? ya itu murni semuanya dibayarin iurannya oleh pemerintah. Kemudian PBI daerah itu sekitar 36 juta jiwa. Itu juga dibayarin oleh pemerintah daerah. Jadi total itu sudah 132,6 sekitar itu ya, karena ini gerak terus ya, namanya peserta kan gerak terus. Ini per Maret kalau nggak salah. Ini sekitar 132,6 atau 133 juta orang yang sudah dibayar pemerintah. Ini sudah, kalau kita bandingkan penduduk Indonesia itu 260 juta jiwa, itu sudah mencapai hampir 50%. Dibayar Jadi sampai itu 50%. ya 50% dari penduduk Indonesia itu sudah dibayar pemerintah iurannya. Jadi nggak ada dampak sama sekali ke mereka. Dan nanti kalau Perpres ini jalan nanti 1 Juli 2020, mereka yang PBBU yang di atas 40% tadi atau 50% tadi yang sudah dibayar pemerintah di atas itu disubsidi oleh pemerintah, gitu kan, yang 16.500. Jadi mereka hanya bayarnya 2.500, pemerintah bayar 16.500 itu on top dari yang PBI tadi, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada dampak sama sekali pada yang miskin. Justru kelas 1, kelas 2 itu kan bukan orang miskin, pastinya menengah ke atas dong harusnya kan gitu ya, yang naik tadi. Oke. Terus Pak, Gitu, kalau misalnya nih, kan tadi dampaknya misalnya ada orang yang turun dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3 gitu ya. Itu apa nggak mungkin membuat BPJS defisit Pak atau rugi gitu? Bukan seperti itu, karena kalau ada penurunan kelas, pasti dampaknya kedua hal. Pertama, pendapatannya BPJS turun karena iurannya lebih rendah gitu ya. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan oleh BPJS juga akan turun, gitu kan? Karena kelasnya dari tadi kelas 1, kelas 2. Tapi yang turun biayanya ini biaya non medis ya Mas ya. Biaya non medis itu misalnya dia tadinya pakai ruangan satu sendiri, sekarang satu ruangan jadi 2 orang gitu kan. Ini biaya non medis.
Tapi biaya medisnya kan sama. Untuk semua kelas tuh biaya medis sama. Cuma yang membedakan kelas 1, 2 itu kan fasilitas yang dia dapat dari rumah sakit itu, gitu kan. Hmm. Ini yang turun, sehingga pendapatan turun, biaya turun, dampaknya ke BPJS sebenarnya tidak ada persoalan gitu. Tidak ada persoalan kalau orang itu turun kelas, karena sebenarnya sama. Di sisi pendapatannya dia turun, tapi di sisi cost yang dikeluarkan, karena sekarang kan fasilitas atau manfaat yang diterima oleh mereka bisa turun ke kelas 2 atau kelas 3. Seperti itu, Mas Pran. Oke. Ya. Terakhir, Pak. Ini kan yang kelas 3 ini kan mulai tahun depan naik, Pak, ya? Apa iuran-iurannya. In case misalnya, kalau misalnya semua taat untuk bayar iuran dengan patuh, kemudian BPJS juga tidak lagi defisit, apakah ada kemungkinan yang kelas 3 ini tidak jadi naik, Pak? Jadi gini, kita kalau bicara program JKN tadi saya sampaikan sebenarnya arahnya kita lebih kepada kesinambungan program jaminan kesehatan nasional, gitu ya. Jadi kita nggak bisa bicara setahun 2 tahun gitu. Bisa aja sekarang, saya nggak tahu apakah sekarang, nanti kita lihat monitor terus sebenarnya apakah dia defisit atau sudah surplus. Kemudian kita katakan oh surplus ini bisa digunakan untuk tahun depan. Kita bicaranya sampai 3 tahun ke depan. Bisa aja tahun ini surplus, bisa aja 2021 masih surplus, tapi kemudian 2022 mulai defisit, gitu kan? Ini yang kita bicaranya fully dalam jangka menengah, tidak bisa tahunan. Dan yang kedua, ini kan sebenarnya konsepnya adalah konsep asuransi BPJS tadi, gitu ya. Asuransi pertama itu konsepnya itu adalah gotong royong. Yang kedua, mereka tuh wajib itu berarti harus konsisten untuk melakukan iuran, gitu. Oke. Ya, jangan berhenti kemudian iuran lagi, itu yang membuat defisit itu menjadi bukan defisit, keuangan dari BPJS menjadi agak fluktuatif karena kondisi tadi. Harusnya itu kalau dia fully orang membayar gitu, akhirnya itu kan dibagi rata oleh masyarakat pasti akan jadi lebih murah. Intinya gitu. Kemudian gotong royong itu ada, gotong royong dalam arti apa? Mereka yang sehat mensubsidi yang sakit. Kemudian mereka yang mampu itu mensubsidi mereka yang tidak mampu, gitu kan? Maka tadi konsepnya untuk segmentasi mereka yang tidak mampu benar kita bayarin, pemerintah bayarin, yang vulnerable, yang dari yang menengah ke sini itu kita kasih bantuan. Kalau yang sudah fully dia penghasilan yang oke, ya berarti dia based on penghasilan dia membayar sesuai dengan penghasilan dia. Gitu. Jadi ke depan seperti apa, kita sih pengennya bahwa itulah yang sebenarnya iuran yang sudah kita perkirakan berdasarkan perhitungan aktuaria dan juga kemampuan membayar dari masyarakat. Dan kalau kita lihat perhitungan aktuaria, sebenarnya biaya yang harus kita keluarkan, bukan biaya, iuran yang harusnya dikeluarkan itu jauh lebih besar daripada yang sudah kita tetapkan. Gitu. Karena kita sudah menghitungkan kemampuan membayar dari masyarakat. Itu Mas Fran. Oke, makasih Pak Kunta penjelasannya yang sudah lengkap. Jadi memang diperlukan kesinambungan untuk beberapa tahun ke depan supaya BPJS tetap jalan, bisa mengcover seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi anggotanya, Pak ya. Oke. Dan kita juga bicara tidak hanya dari sisi iuran, tapi pelayanan yang tadi saya sampaikan kan. Kalau kita ingin pelayanan lebih baik, ya pasti cost-nya juga akan lebih tinggi lagi, tapi selain mereka juga melakukan efisiensi kan gitu, efisiensi dan perbaikan dari sisi BPJS-nya. Oke, Mas Fran. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang tercerahkan. Amin. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Bye-bye.